Jangan lupa klik, comment, and subscribe. Kemudian jika kepada semuanya nasihat umum kepada siapapun. Apakah Anda seorang laki-laki muslim atau wanita muslimah? Jika ada orang di luar jalur agamamu, non-muslim atau non-muslimah, ingin menikah denganmu dan dia berjanji akan mau masuk Islam, jangan mau. Sebab agama itu keyakinan di dalam hati. Kalau yakin hari ini, nanti juga yakin. Kalau tidak ada hari ini yakin, nanti nggak ada. Dia gini, kalau memang sudah yakin Islam benar, kenapa tidak bersyahadat hari ini? Kenapa harus nunggu nanti? Ini menunjukkan kebohongan orang di dalam hatinya. Kalau dia itu nanti, kalau mau nikah, saya akan mau masuk Islam. Berarti nikahnya hanya, masuk Islamnya hanya ingin menikah saja, saat ingin menikah. Maka jangan dituruti, jangan mau. Lah permasalahannya tadi kisahnya sudah mulai senang. Itu loh repotnya orang. Sampai orang tuanya yang punya niat baik untuk menjaga, malah mau dilawan dan sebagainya. Anda salah. Anda mendahulukan rasa senang itu sendiri. Dan kami ingatkan kepada siapapun, biarpun Anda seorang laki-laki mau nikah dengan seorang wanita yang non-muslim. Jangan mau kecuali dia betul-betul sudah masuk Islam. Oh, kok seperti itu? Kenapa? Ini adalah masa depannya panjang. Dan kami himbau juga kepada kaum Kristiani dan yang lainnya, hendaknya menikah dengan orang seagama biar lebih mudah harmonisnya itu. Jadi orang Kristen hendaknya nikah dengan orang Kristen biar ke gereja sama. Kalau perlu kelompok gerejanya itu kan gereja kan beda-beda, Kristennya beda-beda. Yang sama. Kami nasihati kepada orang di luar Islam juga. Kalau Anda Kristen, Protestan atau Kristen Katolik, Kristen ini, hendaknya Anda semuanya yang sama. Bahkan perlu gurunya itu yang sama supaya mudah untuk mempertemukan. Nasihat orang Nasrani juga. Jadi nggak perlu deh orang Nasrani itu berangan-angan menikah dengan orang Muslim. Repot nanti menyesuaikannya. Yang satu pergi ke masjid, yang satu pergi ke gereja. Nggak enak. Maka ini nasihat umum demi kebahagiaan. Begitu juga Anda sebagai seorang Muslim menikahlah dengan wanita Muslimah. Permasalahan adalah gara-gara senang dulu. Ini repot. Sudah lupa Allah akhirnya. Jangan main kan saya laki-laki. Laki-laki siapa yang bisa menjamin umurmu panjang? Baru menikah 2 bulan istrinya hamil. Yang baru mau masuk Islam tadi, atau masuk Islamnya pura-pura hamil, laki-laki meninggal, anaknya jadi apa yuk? Jadi ikut agama ibunya pada akhirnya, seperti itu. Makanya jangan main-main urusan begini. Kok kayak sudah tahu umurnya panjang, bakal bisa sendiri, saya kan laki-laki bisa ngatur. Oh jangan begitu. Apalagi seorang wanita. Jangan mudah menikah dengan seorang laki-laki yang ingin pindah agama, gara-gara menikah. Ini bisa berpindah-pindah pada akhirnya. Kecuali masuk Islam dulu. Sudah terbukti kiprahnya dalam Islam, sholatnya ininya, baru hebat Anda membawa mereka. Menikah dengan mereka, iya boleh. Karena apa? Sudah terbukti seperti itu. Jadi jangan mudah. Oh saya niatnya dakwah, ya dakwah kan sekarang. Kalau masuk Islam nggak usah nanti. Kalau memang Anda punya keyakinan Islam benar, masuk Islam. Dan bukan karena saya, artinya bisa saja setelah kamu masuk Islam, tidak usah menikah dengan saya, juga boleh. Bisa menikah dengan yang lainnya, harus begitu, berani ngomong gitu. Kalau dia mengatakan, iya saya mantap Islam dan saya menikah dengan kamu. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Yang penting saya masuk Islam, berarti benar dia masuk Islamnya. Alangkah banyaknya orang berbohong di sini. Pengen masuk Islam, karena masuk Islam hanya karena sebuah pernikahan. Setelah menikah bubar Islamnya, na'udzubillah. Ayo. Maka hati-hati, agamamu itu mahal. Jadi keluargamu tadi itu benar, yang melarang semacam itu benar. Karena belum terbukti dari laki-laki tersebut atau dari yang non-muslim. Suruh buktikan kalau sudah masuk Islam, menjadi Islam yang baik, baru nanti boleh menikah. Seperti itu. Keindahan akan terwujud dengan kepatuhan kepada Allah dan kepatuhan kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak terjadi ya, pertanyaan yang ini. Jadi pernikahan beda agama. Pernikahan dengan yang tidak seagama dengan orang itu. Ini kita rinci dulu. Pertama, yang non-muslim itu yang calon suami atau yang calon istri, begitu. Kalau yang non-muslim itu calon suaminya, jadi perempuannya ini muslimah, calon suaminya non-muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, pokoknya non-muslim, ya, maka ini ulama ijma' sepakat dilarang pernikahan ini tidak sah. Sepakat ulama ijma'. Kalau yang laki-laki yang non-muslim, boleh. Itu pertama.
Yang kedua, kalau yang non muslim, yang non itu yang perempuan. Jadi yang laki-laki muslim, calon istrinya ini yang non. Bagaimana? Maka dilihat, dia ahlul kitab atau tidak. Kalau bukan ahlul kitab, berarti orang musyrik, penyembah api, penyembah matahari, penyembah patung, penyembah dewa, penyembah angin, penyembah macam-macam. Pokoknya bukan ahlul kitab. Sepakat juga ulama. Ini dilarang. Dalilnya Al-Quran, nas Al-Quran, wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Jangan kalian nikahi perempuan yang apa? Musyrikat, perempuan-perempuan yang musyrik, ya, sampai mereka beriman. Jadi nggak boleh. Ini musyrik, orang musyrik, gitu ya. Sekarang jika ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, ya, Yahudi atau Nasara, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5, bisa dicek, wal muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladzina utul kitab min qablikum. Jadi diperbolehkan seorang lelaki yang muslim menikahi perempuan yang non, tapi dia ahlul kitab dari Yahudi atau Nasrani, yang nenek moyangnya adalah pengikut asli agama Yahudi, pengikut asli agama Nasrani sebelum ada tahrif dan tabdil, perubahan kitab tersebut, Taurat ataupun Injil. Ini sulit, angel lagi. Bahkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj Bisyarhil Minhaj, Syekh Khatib Asy-Syirbini itu menyatakan sudah gak ada zaman sekarang itu mencari seorang yang masih murni agama Yahudinya, murni agama Nasraninya. Ini tidak ada ini. La takad tujad, hampir tidak ada sudah. Hampir tidak ada. Itu bisa dicek di Mughnil Muhtaj. Ya, hampir tidak ada sudah. Sulit. Bukan sulit lagi, mungkin tidak ada, mungkin. Wallahu a'lam ya. Dunia ini luas, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Indonesia nggak ada sih. Santriwati banyak, malah golek sing non, kan begitu. Santriwati jelas, ayu sudah diajari sama bunyainya bagaimana menjadi istri yang baik, kan begitu. Kitab yo jalan, Qur'ane jalan, enak, bisa jadi pendidik buat anak-anaknya. Kalau beda kan repot, yang satu sholat, yang satu kemana, yang satu ke masjid, yang satu kemana, repot. Sing golek sing gampang we lah, gitu ya. So yang ribet-ribet. Tapi tentu kita tetap harus bahas secara ilmiah, dan tadi adalah jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila seorang laki-laki menikahi Nasrani? Maksudnya perempuan non-muslim, apakah perkawinannya sah? Apakah dia melakukan hubungan tidak atau berzina? Baik. Bagaimana dengan Nabi Nuh, Nabi Lut dan Asiyah, istrinya Firaun? Baik. Mari kita lihat, ini pertanyaan bagus sekali dan dikomparasikan dengan kisah yang berbeda dan kias yang berbeda. Pertama, larangan menikah beda agama, itu jelas sekali. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Oke, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Ulaika yad'una ila an-nar. Allahu akbar. Wala tankihul musyrikat, jelas, dan jangan pernah nikahi perempuan yang musyrik. Jadi enggak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik, itu enggak boleh, haram hukumnya. Laknya nahyi di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian, mana yang musyrik itu apa musyrik? Menyekutukan Allah, kan? Ya, menyekutukan Allah. Ya, bagaimana dengan orang yang mengatakan Tuhan itu ada bapaknya, ada anaknya, kan? Tuhan itu 3, Tuhan itu bersyirikat. Itu yang paling musyrik luar biasa.
Itu kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Kan? Makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada kemusyrikan paling besar, kezaliman paling besar di samping yang mengatakan Tuhan punya anak. Oke. Jadi kita langsung bisa jawab saja bahwa seseorang yang menikah, dia dalam keadaan muslim, sudah tahu dalam keadaan muslim, kan? Kemudian dia menikahi hal yang dilarang di Quran, maka hukumnya maksiat. Di pernikahannya dipandang sebagai pernikahan yang maksiat, hubungannya masuk dalam kategori zina sepanjang dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasakh hukumnya. Kalau diketahui dia harus dipisahkan. Ya. Kalau perempuan, hati-hati. Bahasa Qur'annya wala tunkihu, jangan dinikahkan. Artinya kalau ada anak perempuan menikah dengan non muslim, kemudian terjadi pernikahan, bahkan bapaknya yang menikahkan, misal atau ridha saja, itu bukan cuma anaknya yang dosa, orang tuanya ikut dosa. Ikut dosa. Karena beban dari perempuan itu yang menikahkan walinya. Jelas ya? Itu walinya, hati-hati ya, hati-hati. Adapun kasus dengan Nabi Nuh itu berbeda, lain halnya. Ya, beda. Anda harus bedakan antara muslim dengan muslimah yang bermaksiat. Lain gitu kan? Ya. Nabi Nuh dalam keadaan muslim, dia berislam dengan baik, dalam keadaan sebelumnya sudah berumah tangga. Ya, diangkat mendapat hidayah, diangkat ditetapkan sebagai seorang rasul. Ya. Sama, Nabi Muhammad SAW itu kan hanif sebelumnya. Khadijah juga demikian. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang rasul, ditetapkan, ngajak istrinya kan berdakwah. Itu sudah berumah tangga, sudah hanif sebelumnya. Maka diajak mau ikut. Nabi Ibrahim ketika menemukan Allah, tadinya kan mencari. Lihat matahari, lihat bulan, lihat sana sini gitu kan. Sampai menemukan Allah, diajak istrinya beriman. Nabi Nuh juga dalam keadaan demikian, mendapatkan risalah, beriman, diajak istrinya. Ya? Ketika tidak mau dia beriman, bahkan anaknya tidak mau, Quran turun mengatakan, innahu laysa min ahlik, dia bukan keluargamu. Selesai. Pisah di situ. Tapi berarti dakwah berjalan. Ya. Sama dengan Asyah kan? Asyah dengan Fir'aun sudah berumah tangga sebelumnya. Ya, ketika Musa diutus didakwahi, Asyahnya beriman, Fir'aunnya tidak. Ya kan? Cuma dia menyembunyikan imannya untuk berdakwah kan? Dia ajak dan sebagainya. Ya, itu poinnya. Itu poinnya. Tapi kalau misalnya seseorang sudah beriman sebelumnya, sudah muslim, ya, dan dalam keadaan belum menikah, tidak boleh menikah dengan pasangan yang bukan muslim, itu tidak seiman. Dosa hukumnya. Dan bahkan maaf bahasa Qur'annya ulaika yad'una ilan nar, nanti banyak madaratnya yang mengajak pada neraka. Hubungannya sudah salah, pandangannya sudah keliru, semuanya zina aja. Ya, haram gitu kan? Dan sebagainya. Dan segala perangkat kehidupannya akan kacau, enggak akan enak tuh. Enggak akan enak, ya. Tidak ada kemunafikan terbesar kecuali di satu tempat, mohon maaf ya, satu tempat ibadah pada Tuhan yang berbeda, tapi sama-sama saling mengingkari. Ya kan? Kita toleransi aja, nggak apa-apa, kamu ibadah di sini, saya di sini, kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya yang itu nggak benar, ini yang benar. Ini mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya. Segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya. Itu paling aneh. Ya. Makanya, sesuatu dengan hal yang berbeda itu salah. Ya, al-qiyas ma'al fariq batil. Menganalogikan sesuatu dengan yang tidak tempat itu hukumnya gugur. Jadi jangan sampai dikiaskan menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim, dikiaskan dengan kisah Nabi Nuh atau kisah dengan Asyah dengan Fir'aun, itu kias yang berbeda, dua hal yang salah. Dan sekarang kita dihadapkan pada permainan seperti ini. Permainan kata-kata seperti ini. Jadi ada dalam ilmu logika perbandingan yang fatal akibatnya, salah premisnya, keliru kesimpulannya. Ya. Coba pilih mana dalam konteks pemilihan. Orang Islam, pemimpin muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur, pilih mana? Oh, kan? Pelan-pelan. Itu nggak ada jawabannya. Karena pertanyaannya salah. Pertanyaan yang keliru melahirkan jawaban yang salah. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu dalam kaidah ilmu logika, itu harus apple to apple, harus sama. Jadi kalau Anda bandingkan orang Islam yang jujur, bandingkan dengan non-muslim yang jujur. Fair itu. Tapi kalau Anda bandingkan misalnya orang Islam yang koruptor, bandingkan juga dengan non-muslim yang koruptor. Ya, harus sama. Coba ibu deh, ya, atau bapak. Coba bandingkan, pilih mana? Terasi Subang atau apel Malang? Mana yang enak? Gak nyambung terasi dengan terasi, apel dengan apel. Itu baru fair. Nah sekarang kita pikiran diacak tuh, lebih baik non-muslim yang gak dapat hidayah tapi jujur dibandingkan dengan orang Islam yang koruptor. Emang semua orang Islam koruptor? Silahkan cek banyak yang baik kok, itu penyesatan logika itu, salahnya fatal di situ. Ya.
Kecuali kalau perbandingannya sama, misal muslim yang koruptor dibandingkan dengan non muslim yang koruptor, pilih mana? Jangan dipilih, dua-duanya salah. Dua-duanya keliru, cari yang baik ya. Cari yang baik.